Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pergolakan-pergolakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia setelah mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 mengalami permasalahan-permasalahan. Salah satunya itu yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965 yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, saya ingatkan kembali, mohon materi yang sudah saya sampaikan nanti harap dicatat atau ditulis di buku catatan untuk dikirimkan di Google Classroom dan dijadikan sebagai absen. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1945 dibagi menjadi 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan GKI, dan peristiwa G30S. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunis, sedangkan pemberontakan GKI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Nah, yang kedua, ini peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Anti-Ajis. Nah, yang terakhir, kategori terakhir, yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, yang termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PRRI dan Permuska. Nah, saya akan bahas lebih detail lagi mengenai pemberontakan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pergolakan-pergolakan atau peristiwa yang berkaitan dengan ideologi atau berdasarkan kepentingan ideologi. Nah, yang pertama ada pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Partai ini merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Akan tetapi, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Nah, sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri atau golongan komunis. Namun, ketika golongan kiri terdesak atau tersingkirkan dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi atau partai gabungan dengan partai-partai golongan kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Nah, pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Nah, kemudian alasan utama PKI melakukan pemberontakan yaitu adanya kepentingan ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya yang dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam VGR bergabung ke dalam PKI. Selain itu, partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka.
Musso sebagai pemimpin PKI kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia yang dimana Indonesia sedang melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri lainnya yaitu Tan Malaka. Hal ini bertujuan untuk meredam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKI. Akan tetapi, kondisi politik yang sudah terlalu panas atau yang sudah tidak terkendali, pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Musso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Respon dari pemerintah Indonesia atas hal yang dilakukan oleh Musso, yakni memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun, Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia segera bereaksi dan berpidato di RRI Yogyakarta atau Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Nah, kemudian di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis mulai terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Akan tetapi, pasukan pemerintah yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak tersebut. Nah, puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak dan Amir Sarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kemudian, tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri sehingga merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30S PKI pada tahun 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan. Selanjutnya, adanya pemberontakan GITII. Nah, pemberontakan GITII ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pemberontakan PKI, di mana pemberontakan PKI bertujuan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia, sedangkan pemberontakan GITII bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, pemberontakan GITII ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pemberontakan di Jawa Barat saja. Nah, pemberontakan di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ia dulunya sebagai salah satu tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau yang disingkat PSSI. Nah, dengan adanya perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nah, salah satu keputusan dari perjanjian Renville yaitu wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, sehingga adanya perpindahan pasukan Republik Indonesia dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Di Jawa Barat, Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia pun harus dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan sebagai negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata yang bernama Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo
tidak bersedia untuk berpindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau yang disebut TII. Nah, adanya kekosongan kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan Republik Indonesia, namun pada akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, yaitu mendirikan negara Islam di Jawa Barat. Nah, ia pun menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada bulan Agustus 1948. Adanya kekosongan kekuasaan Republik Indonesia di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo. Meskipun pada awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan Republik Indonesia. Namun, pada akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, yaitu mendirikan negara Islam di Jawa Barat. Nah, ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau yang disingkat dengan DI. Kemudian adanya dukungan dari TII. Nah, maka dari itu pemberontakan ini disebut dengan pemberontakan GITII di Jawa Barat pada bulan Agustus 1948. Nah, kemudian persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Nah, Kartosuwiryo tidak mau mengakui Tentara Republik Indonesia kecuali mereka mau bergabung dengan GITII. Nah, ini sama saja secara tidak langsung Kartosuwiryo dengan GITII tidak mau mengakui pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka, pemerintah Indonesia pun bersikap tegas. Meskipun upaya penanggulangan GITII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, akan tetapi sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi ini dinamakan Operasi Terpadu Pagar Betis. Nah, di mana tentara pemerintah Indonesia menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan GITII berada. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan GITII. Melalui operasi ini, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Nah, ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan GITII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Selanjutnya, pergolakan yang terakhir yang bertujuan atas dasar kepentingan ideologi, yaitu adanya peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, gerakan ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober pada tahun 1965. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan, karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya, dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara.
3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pierre Tendianlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter. Yang hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut dan memberantas para pelaku, serta tanggal 5 Oktober para korban sudah diistirahatkan dengan tenang di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga, mereka telah dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada negara ini. Sejak kejadian itulah PKI akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sedangkan tanggal kejadian peristiwa ini dijadikan sebagai nama peringatan sejarah kelam negara Indonesia, yaitu G30S. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1965. Nah, jangan lupa juga untuk ditulis kembali di buku catatan, kemudian dikirimkan di Google Classroom sama Bapak ditunggu hari ini. Catatannya itu dijadikan sebagai absen. Mungkin sekian saja pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.